Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Dan update kali ini tetap casual update dulu ya teman-teman. Sebenarnya bukan tetap casual update sih. Nanti kita updating ke teman-teman dengan chart. Dan saya pengen bawa dalam bentuk live streaming. Ya, saya pengen tahu betul gimana sentimen daripada para pelaku pasar di kondisi saat ini. Cuman, saya ngomong fair-fairan ya. In my opinion, mostly-nya pasti akan flip bullish untuk saat ini. Oke, dan justru itu ya yang sebetulnya buat saya jadi menarik. Kenapa? Karena begini, dalam proses kapitulasi yang saya pelajari ya di 2018-2022, well, maybe argumennya adalah, tapi kan nggak semua sama dong marketnya gitu kan ya. Bener sih, ya itu bisa juga jadi satu argumentasi teman-teman. Which jadi sama kayak Nasdaq, S&P yang katanya bubble, tapi ternyata pam terus dan new all time high terus sampai dengan hari ini. Dan otomatis di Bitcoin sendiri kondisinya ini akan jadi menarik ya. Apakah beneran dia bottoming atau ini sebenarnya technically mirip dengan situasi yang memang terjadi di bear market pada umumnya gitu. Nah, saya ngomong fair-fairan teman-teman. Kalau seandainya sentimen itu flip jadi bullish secepat ini, di situ saya yakin kelihatannya belum sepenuhnya bullish ya. Saya ngomong yakin dalam artian because what happened currently, saya ngomong fair-fairan. Kemarin itu push harga disebabkan oleh satu katalis atau lebih tepatnya dua ya. Saya nggak tahu yang satunya dianggap atau enggak. Cuman salah satunya itu ada undangan ya untuk crypto influencer juga di Gedung Putih dan bisa dibilang kemarin banyak ngebahas lah ya seputar kripto sampai Trump mengatakan soal dia pengen bawa hyperliquid ke Amerika ya, he should bring hyperliquid to America ya kan, to US. Dan akhirnya hyperliquid ngepump tuh sampai mendekati new all time high. Kalau hari ini udah new all time high maybe ya teman-teman, tapi yang pasti kemarin ngepumpnya bukan hari ini gitu kan. Hari ini mungkin ekstra sisa-sisanya gitu ya. Dan untuk Bitcoin sendiri, sebetulnya kan kita tahu ya, pumpnya bukan karena itu. Karena kita ngelihat yang terjadi pada Bitcoin, pumpnya itu barengan teman-teman. Dengan XAU atau gold. Ya. Dan itu disebabkan oleh pengumuman yang diberikan atau dikeluarkan oleh US Secretary Bessent, ya, Treasury Secretary Bessent. Dia bilang tuh soal rencana mereka akan membuat ya surat hutang yang ada di US itu untuk menjadi lebih stable conditionnya ya. Stable dalam konteks di sini adalah mereka menjual, bukan menjual ya kalau kita bilang ya, mereka menerbitkan surat hutang jangka pendek untuk membeli surat hutang jangka panjang yang tenornya 10 sampai 20 hingga 30 tahun. Dan setelah itu ya otomatis market ya pasti kepikiran dong, lah kalau kayak begini mah ya defisitnya US yang nutupin pemerintahnya juga ya kan, technically ya maybe the Fed ya kan teman-teman, cetak uang, printing money dan akhirnya ya buat nutupin utang gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini ya sebenarnya kan ini menjelaskan ya betapa rusaknya sistem itu ya kan. Dan akhirnya ya buat apa kita pegang mata uang kalau at the end of the day mereka tinggal bail out sesuka mereka dan mereka bisa ngelakuin itu ya anytime mereka mau gitu kan ya. Atau ketika mereka merasa bahwa ini udah waktunya nih ya untuk mereka ngelakuin itu. Dan akhirnya itu mungkin membuat para pelaku pasar berpikir ya they need something ya to hedge aset mereka, dan kalau bisa jangan banyak-banyak dalam bentuk cash, which means opsinya adalah emas dan digital emas alias Bitcoin, right? Ya itu yang ngasih pressure gitu kan, yang ngasih dorongan gitu, and price pump gitu kan, begitu signifikannya. Cuman setelah saya lihat ETF spot hari ini, inflow-nya itu $500 juta teman-teman. Gak sebombastis naiknya. Jadi timbul pertanyaan, demand-nya itu benar-benar signifikan ya? Atau sebetulnya yang terjadi kemarin adalah kenaikan juga yang diakibatkan oleh dorongan dari liquidation terhadap sell short position. Dan kita lihat sell short position emang terlikuidasi
dan tidak dengan jumlah sedikit ya, tapi dengan jumlah yang bisa dibilang relatif besar bahkan sejak 2020-an ya, 2021 teman-teman. Kalau kita udah pernah ngedapetin long liquidation terbesar sepanjang sejarah di Oktober 2025, this time we have the short position liquidation dan terbesar at least mungkin beberapa tahun terakhir. So, at the end ya, dorongan harga kemarin naik signifikan juga salah satunya karena liquidation cascade itu ya, dorongan ya yang terjadi akibat sell short position yang dipaksa ditutup atau dilikuidasi dan nge-push harganya signifikan rebound sampai ke hari ini gitu. Nah, teman-teman sebenarnya begini, kalau kita lihat dari segi sentimen ya, ini balik lagi kita bicara soal apa yang dipercaya oleh para pelaku pasar ya, that's what matters gitu kan ya, bukan apa yang saya percaya, tapi apa yang market percaya ya, itu yang jauh lebih penting dan saya pikir itu yang sebenarnya kan kita coba untuk, loh salah nih, sorry guys, ya, balikin dulu, oke. Maaf ya, active tracknya error dikit ya teman-teman ya, tapi ntar ya udahlah ya, Anda ngerti lah teman-teman. Oke, anyway, jadi apa yang market percaya gitu kan ya, untuk saat ini teman-teman sekalian, itu yang matters gitu. Nah, yang saya khawatirkan, kalau market tiba-tiba flip jadi bullish dengan proses yang begitu cepat. Ya, dalam artian di sini adalah kalau kita berkaca pada history ya, pergerakan yang lama, justru banyak orang tuh lebih yakin ketika kita ngelihat bump ya, reboundnya kayak begini ya, impulsif, mereka lebih yakin ini bull trap. Ya. Di situ justru ya bottoming prosesnya terjadi. Jadi kalau teman-teman pelajarin ya emotional state daripada emotional cycle di psikologi market, kalau misalnya kalian lihat udah terjadi kapitulasi ya, stress dan macam-macam ya, depression and bla 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 gitu kan, itu pokoknya udah di bawah deh ya, harga udah dibanting kenceng, habis itu flat sampai marketnya kesel parah gitu kan, kayak what the hell gitu kan, kok nggak moving at all gitu ya, and then suddenly kita ngelihat ada rebound yang impulsif. Fase pertamanya itu adalah disbelief ya, coba kalian search ya, emotional state of psychology market, kalian search saya. Yang pertama tuh ketika kita ngelihat rebound impulsif, which is yang terjadi kemarin, itu adalah feeling yang pertama muncul adalah disbelief. Disbelief itu artinya mereka nggak percaya ini pump kemungkinan bull trap gitu loh. Sorry, ini pump kemungkinan yes ya, ini kemungkinan bull trap gitu. Sehingga they don't really care ya kan. At the end, the next push ke harga yang lebih rendah itu yang matters. Dalam arti, akankah dia menciptakan lower low atau for the first time dia ciptakan higher low? Ya, case ini sama kayak 2014, sama kayak 2018, dan sama percis seperti 2022. Teman-teman boleh cek kondisinya. Jadi, ketika kita ngelihat the first push ya ke harga yang lebih tinggi, yang matters itu adalah what's the next? Higher low atau lower low? Karena di 2022 juga, tepatnya September, itu momen-momen mungkin kayak menjelang FTX ya. Dan before itu tuh ada Bitcoin nge-pump dalam sehari itu 13-17% tuh ada gitu. Dan pump 13-17% itu dengan harga kita saat ini 60.000 ya, katakanlah 60.000 pembulatan ya, tambah 10% tuh udah 6.000. Kalau 17% berarti 6.000 tambah lebih kurangnya 70% ya, yang artinya 6 kali 7 alias 42, maka lebih kurangnya 10.200 pump dalam sehari atau dalam 2 hari atau mungkin dalam 1 minggu. Dan apa yang terjadi di bulan September 2022, teman-teman boleh cek nanti chartnya ya, saya takutnya saya salah. Abis itu dibanting ya, jadi that's the bull trap gitu kan ya, dimana dia nge-pump oke, but dibantingnya jauh lebih impulsif dan malah menciptakan lower low. Nah di situ baru kita meyakini bahwa oke, ya, that's not the end of the bear market, it's more like small pump ya, atau counter trend rally ya during the bear market, dan itu yang cukup sebetulnya untuk nge-trigger orang-orang itu untuk merasa FOMO gitu. Jadi ini waktu yang tepat ya, dia FOMO in,
and the next push atau the next drop itu yang bikin mereka out dari market. Nah, di situ baru kapitulasinya, ya. Which is kita belum ngelihat itu sekarang, teman-teman. Saya pikir 58.000 kemarin itu without catalyst, ya, nggak ada katalis. Terus liquidationnya juga nggak separah itu secara news, secara kondisi sentimen. Saya nggak ngerasa se-extreme fear itu, ya. Cuman yang gokil adalah reboundnya dia ke 72.000. Saya ngerasa ini euforianya berasa banget, ya. Ini udah kayak bull itu menang total dan meyakini this is the end of the bear market. Dan itu yang bikin saya jujur ngerasa agak sedikit skeptical dengan kondisi saat ini, ya. Karena yang kemarin saya bilang ya, ini kan kalau kita lihat news catalystnya apa, ya kan? Apakah error lagi guys ya. sorry. Oke, saya adjust dikit. Adjust lagi dikit. Ini udah nggak ke-track nih teman-teman, kayaknya terlalu gelap ya. Oke. Anyway, ya saya ngelihat lagi kan katalisnya kira-kira apa nih ya yang beneran ngedorong supaya sustain gitu kan bounce-nya dan bisa benar-benar flip gitu ya. Banyak sebenarnya technical indicators guys. Saya ngomong fair-fairan ya. SMA 200 time frame daily udah lagi ongoing flip. Kalau hari ini closingnya di 71-72 ribu aja itu udah flip, valid. Oke. But it doesn't mean nggak bisa turun lagi ya. Itu juga bisa ya. And then yang kedua, saya punya satu signal bottom yang bener-bener works di tahun 2022. Dan gak cuma 2022, tapi 2018 juga works. Dan itu menggunakan time frame yang besar sekali. Ya, tapi ini saya simpen nanti ya. Pada saat kita live aja baru saya bahas teman-teman. Dan signal itu bentar lagi itu flashing. Ya, dalam artian bentar lagi nunjukin signal yang saya cari. Ya, tinggal pertanyaannya adalah is it real movement or not? Ya, tinggal bergantung dari bagaimana Bitcoin closing weekly minggu ini dan minggu depan. Ya, karena biasanya teman-teman kalau memang ini bull trap itu nggak akan butuh waktu lama. Ya, cepet banget prosesnya. Kayak paling kita cuman ya di bawah seneng kayak 5 hari 1 minggu and then tahu-tahu dibanting lagi gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kali ini beneran dia benar-benar reversal, kita butuh lebih dari sekedar 1 minggu. Ya, we need more than that gitu kan. Dalam artian 1, 2, 3 minggu bahkan untuk mengkonfirmasi bahwa hey, we got a higher high for the first time and we have a higher low for the first time. Ya, dan higher high-nya itu butuh Bitcoin breach level 83.000 which is previous high point kalau saya nggak salah. Dan itu PR-nya berat ya. Karena kita sekarang aja single run without pullback, belum ada retracement. Saya juga belum bisa confirming apakah ini jadi higher low atau tidak. Dan so far, yang saya masih dalam tanda kutip melihat ya probabilitasnya lebih tinggi adalah kenaikan ini sifatnya itu jangka pendek. Ya, dan berpotensi menjadi lower high. Ya, nah teman-teman begini, ya saya minta satu hal. Jangan tanggapi pernyataan ini sebagai sebuah ketegasan ya atas apakah saya bearish, apakah saya bullish gitu. Ya, saya bukan tim bearish, saya bukan tim bullish ya. Saya tim yang mencari cuan ya. Dalam arti saya nggak penting ya saya benar atau salah teman-teman. Yang penting adalah kita bisa dapat cuan nggak dari kondisi ini gitu kan. Dan FYI aja per hari ini ya, saya banyak banget book profits dari transaksi yang saya ambil yang udah saya hold I think around maybe ya hampir sebulan ya, ada yang beberapa minggu gitu ya. Di Discord itu semua tadi saya posting ya. XRP saya out, gain 27% more or less ya di XRP. Kemudian di SUI dapat sekitar 7% ya. Kemudian di HBAR saya dapat sekitar 10%. Kemudian di Ethereum kemarin juga udah secured ya, take profit kemarin atau tadi pagi ya saya lupa teman-teman ya. Tapi yang pasti udah take profit dan lumayan ya, 20%, 25% more or less, plus ya masih banyak lagi ya di tradingan yang juga kita utilize dalam activity sehari-hari gitu. Jadi as long market masih ada volatilitas, saya juga happy gitu karena itu kasih saya kesempatan untuk make money dengan cara trading dan kita utilize kondisi tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa saya permabear gitu kan, dalam artian konteksnya adalah ini saya ketinggalan ya dan bla 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 gitu ya. Ya
saya udah punya strateginya teman-teman. Dan to be honest ya udah ada beli juga pada saat Bitcoin kemarin itu bottoming sekitaran 60 ribuan something, bahkan di bawah itu ya ada belanja juga teman-teman. Jadi bukannya yang saya juga ngelihat ada diskon tapi saya nggak manfaatin. Cuma bedanya saya belanjanya itu bukan yang kayak setiap hari gitu ya, bukan yang setiap jam atau setiap minggu gitu. Saya lebih ngelihat technical. Kalau misalnya memang dia sideways flat kayak begini, ngapain saya belanja terus gitu kan? Apalagi harganya sama gitu. Unless dia kasih saya better price, baru saya consider untuk belanja lebih banyak. Dan itu pribadi punya opini ya. Dan ini bukan rekomendasi. Ya, sedikit penekanannya di situ teman-teman sekalian. So, ya dengan pernyataan terakhir tadi ya, saya pengen memberikan penekanan ya, disclaimer ya teman-teman, bahwa saya bukan bertugas untuk menjadi penasihat keuangan bagi teman-teman. Ya, saya juga nggak ngasih rekomendasi, saya juga tidak bertugas untuk menceritakan kepada teman-teman apakah saya sedang beli, apakah saya sedang jual, ya berapa keuntungan saya nominalnya, ya kan? Karena itu sifatnya nanti bisa mempengaruhi keputusan teman-teman. Oke, saya ngomong berdasarkan objektivitas, berdasarkan data, sentimen pasar, ya. Yang kita bedah itu technical, fundamental, semua itu ada data dan kejelasan ya, bukan based on feeling, bukan based on apa yang saya meyakini saat ini, bukan berdasarkan bagaimana perasaan saya saat ini, apakah saya sangat confident sehingga saya investasi sangat besar sekali, ya bukan berdasarkan itu. Dan saya nggak mau teman-teman jadinya ngekor tapi gak ngerti reasoningnya gitu kan. Itu sangat berbahaya sekali. Dan ini yang menjadi penyebab paling banyak orang hancur di saat bull market. Dan ngelihat candle kayak begini saya cukup yakin banyak orang pasti udah FOMO. Ya by the time dia FOMO, dia beli tidak dengan rasionalitas ya. Dia beli tidak dengan pikir panjang. Dia beli cuman karena simple takut besok naik lagi harganya. Dan dia gak punya barang gitu. Padahal harusnya nggak begitu, ya kan? Padahal harusnya udah punya planning yang jelas before this happens. Ya, kita udah ngomongin ini udah dari berbulan-bulan yang lalu. Saya udah bilang prepare teman-teman. You need to have your own strategy. You need to create your own investment plan, trading plan. Itu semua harus clear. Dan ya itu ya sedikit pesan dari saya teman-teman. Oke ya, is it gonna be the bull? Ya, is it gonna be the bear? Ya, which one yang akan menang? Kita discuss lebih lanjut di proyeksi tracking Bitcoin. Ya, proyeksi ya di tracking proyeksi bottoming daripada Bitcoin, yaitu di segmen satu live session, satu live streaming. Kita bakal ketemu lagi di YouTube very very soon teman-teman. Dan for now ya untuk kondisi saat ini, a little bit message dari saya buat teman-teman, jangan FOMO, itu aja. Ya, kalau Anda ngerasa udah ketinggalan pun ya dengan kondisi dia pump kayak begini, nggak mungkin nggak ada pullback. Ya, kodok aja kasih tahu saya tuh ya. Ya nggak mungkin nggak ada pullback. Ya, saya sih yakin pasti ada retracement, pasti ada discount, pasti ada pullback. So you don't have to be worry ya. Dan yang penting prepare planningnya yang sejelas mungkin. You know when to exit, you know where to exit, dan you know what to do. Ya, ketika itu terjadi. Jadi bukan kayak sekarang cuman ya nggak jelas ya teriak-teriak aja gitu kayak tapi nggak tahu actionnya apa gitu ya. Hopefully jangan kayak gitu. Oke. So guys, that's gonna be the update. God bless to everyone and see you guys again in the next video update. Cheers. Bye bye guys.